pemaparan terakhir dari narasumber yang ketiga, yaitu dari Mbak Wulan. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Mbak Wulan Pusponegoro untuk menyampaikan materinya atau informasi terkait tentang desain komunikasi visualnya dan best practice-nya Mbak Wulan dalam menjual kopinya. Kan Mbak Wulan ini kebetulan juga ada bisnis kopinya juga. Kami persilahkan Mbak Wulan. Halo, terima kasih Pak Jemi. Iya Mbak. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Senang banget bisa sharing-sharing mengenai bisnis kopi kekinian. Saya dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Sebenarnya kita biasanya lebih berfokus kepada desain grafis. Desain grafis itu label ataupun logo ataupun branding yang ada dalam produk-produk Bapak Ibu. Produk apa saja pasti membutuhkan desain, seperti kata Pak Sugeng tadi, untuk biji aja butuh didesain gitu. Nah, tentu saja label kemasan itu juga butuh didesain dengan baik. Tapi untuk sesi kali ini, saya ingin sharing lebih banyak mengenai branding itu sendiri. Brand itu apa sih? Soalnya kadang-kadang kalau kita sebagai pelaku usaha dari rumah, kita tuh seringnya secara organik aja ngelihat tetangga kita atau teman kita dia bikin usaha, oh yuk kita ikutan bikin usaha, kemudian kita bikin logonya, kita bikin kemasannya, kita bikin labelnya dengan cantik, tapi kita suka lupa mengenai branding. Branding itu, nah ini makanya saya ada sedikit pemaparan, saya akan share screen-nya, saya mau cerita sedikit apa sih branding itu sebetulnya. Udah kelihatan ya semuanya? Ini sebuah cerita tentang brand, tapi saya mohon maaf sebelumnya di cerita ini, karena ini ceritanya udah lama, gambarnya bukan kopi. Ini sebuah cerita tentang Pak Thoyib. Nah, Pak Thoyib punya produk rumahan. Dia bikin sosis. Jadi kalau teman-teman di sana mungkin produknya kopi, kita boleh dipikir nih produknya kopi juga gitu ya. Nah, tapi di sini gambarnya sosis. Ini basically berlaku untuk semua produk apa saja yang teman-teman punya di rumah, mau jualan, yang jelas sekarang fokusnya kan jualan kopi ya, tapi berfungsi untuk produk apapun. Jadi si Pak Thoyib ini ceritanya, dia punya produk sosis, kemudian dia mulai jualan nih ke teman-temannya dia. Nah, jualan ke teman-temannya dia mulai tersebar nih, dan banyak yang suka. Terus sudah mulai banyak nih yang beli. Akhirnya karena banyak yang beli, Pak Thoyib memutuskan untuk memproduksi sosis lebih banyak lagi. Jadi dia lebih giat lagi produksinya, dia rekrut mungkin saudaranya dia untuk yuk bantuin saya bikin sosis, dia bikin yang banyak. Sesudah dia bikin yang banyak sosisnya, ternyata penjualannya tidak sebagus itu. Ternyata malah turun. Jadi Pak Thoyib bingung nih kenapa ya, kok penjualan saya malah turun. Kemudian Pak Thoyib memutuskan, mungkin saya butuh bikin merek, mungkin saya butuh bikin brand. Akhirnya dia bikin nih logonya, sosisnya Pak Thoyib. Nah, di sini baru dia mulai produknya dikasih label, dikasih kemasan, dikasih pembeda. Karena sebelumnya Pak Thoyib mungkin dia belum riset. Ini seperti kata Pak Sugeng dan Pak Franky, riset itu penting banget. Di luar sana banyak sosis-sosis yang lain. Gimana caranya biar sosis saya lebih dikenal oleh para pembelinya? Kan sering banget ya, kalau saya sering kejadian gini, saya suka belanja di GoFood gitu, saya sering beli ayam goreng. Karena saya di daerah situ, ayam gorengnya di aplikasi saya langsung keluar nih restoran ayam gorengnya. Ketika saya berada di daerah lain, saya ingin pesen itu ayam goreng, saya lupa namanya. Saya lupa mereknya. Jadi saya nggak tahu itu ayam goreng yang mana. Nah, itu artinya brandnya atau mereknya belum ada di dalam otaknya pelanggan. Nah, Pak Thoyib kemudian mulai nih berjualan dengan brandnya dia, dengan logo T ini. Mulai tambah banyak lagi nih yang suka. Jadi semua sosisnya Pak Thoyib sekarang pakai merek. Kemudian dia mulai mendapat masukan dari pelanggan-pelanggannya.
Pak Toib, bikin dong sosis yang variannya lain. Bikin dong sosis brokoli buat anak-anak saya misalnya. Kalau di kopi itu ya jadinya bikin dong kopi susu yang rasanya dolce latte atau kopi susu pakai cendol gitu misalnya. Nah, Pak Toib mulai mendengarkan pelanggannya dan membuat varian-varian lain tersebut. Jadi makin banyak nih pelanggannya dan untungnya semakin tinggi. Sekarang dia punya 2 varian. Dengan 2 varian ini, Pak Toib pelanggannya semakin banyak, dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih serius, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil sertifikat halal dan sertifikat BPOM. Ini biasanya terjadi ketika bisnisnya sudah lumayan sukses dan misalnya mau masuk ke supermarket ya. Nggak usah supermarket kayak Indomaret, tapi bisa aja market-market kecil gitu. Misalnya warung-warung di tetangga kita, itu bisa juga. Kalau misalnya belum sanggup ke BPOM, bisa juga PIRT misalnya. PIRT itu perizinan untuk industri rumah tangga. Nah, jadi branding itu bukan logo, branding itu bukan nama, tapi branding itu adalah jejak tertentu yang tertinggal di benak dan hati konsumen. Jadi ini udah apal nih konsumen. Misalnya kita ngomong pasta gigi, klik, misalnya merek tertentu udah keluar di kepala kita. Nah, itu adalah brand yang baik gitu. Nah, sebetulnya kita tuh udah sering melakukan aktivitas branding namun secara alamiah. Secara alamiah itu artinya tidak terlalu terencana. Sehingga yang terjadi adalah ketika ada permasalahan di depan, permasalahan di depan ini tuh belum dipikirin, belum ada insight-nya, belum ada solusinya yang menyebabkan sales-nya turun, penjualannya turun gitu. Pokoknya kalau nggak terencana tuh biasanya banyak pusingan lah. Nah, dengan adanya branding itu manfaatnya apa? 1, penambahan nilai dan daya tarik gitu ya. Kedua, identitas yang manfaatnya adalah menjadi pembeda. Sosis saya beda dengan sosis yang lain, dengan merek yang lain. Kemudian, branding itu penyesuaian, artinya kita mendengarkan pelanggan-pelanggan kita maunya apa, kemudian manfaatnya itu relasi, artinya kita sangat dekat kepada customer-customer kita, kepada pelanggan-pelanggan kita. Kalau kita mempunyai relasi dengan pelanggan, artinya dia repeat order atau beli lagi. Bukan, oh saya mau beli merek lain aja gitu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan aktivitas branding beserta marketing, nanti saya paparkan juga, tidak secara alamiah tapi lumayan dipikirin gitu, lumayan dipikirin ke depannya mau bagaimana atau strateginya bagaimana. Jadi, Pak Toib itu awalnya melakukan branding dengan cara alamiah. Tapi lama-lama dia mulai belajar, oh saya butuh strategi untuk menjual produk saya. Gitu. Nah, dengan strategi ini, dan strateginya yang lebih terintegrasi itu artinya sudah dipikirin dari awal. Misalnya, kopinya saya mau ala kafe, benar-benar perfect gitu. Kemudian, tadi kalau Pak Sugeng udah kasih lihat, saya pingin jualan di misalnya sudah punya channel masuk ke supermarket, itu benar banget tuh udah mesti riset di rak-nya supermarket, di lemari esnya, itu saingannya siapa. Jadi gimana caranya kemasan kita bisa lebih muncul, lebih unggul. Selain produknya kita, kopinya kita sendiri, bagaimana caranya supaya lebih unggul. Jadi dari awal sudah mulai dipikirkan perencanaannya. Nah, ini ada sebuah quote dari salah satu dedengkot advertising atau periklanan di luar negeri. Produk itu diciptakan di pabrik, tapi merek itu diciptakan di benak. Ini susah-susah gampang. Gimana caranya orang selain udah tahu, udah ngeh ada produk kita, kemudian dia mau beli, kemudian dia mau repeat order. Kalau produk aja bisa menghasilkan duit. Kalau produk ditambah brand atau merek, pasti duitnya lebih banyak. Kalau produk ditambah brand, ditambah feedback pelanggan, dan kita sebagai produsennya mendengarkan, kemudian kita menjalankan feedback tersebut, pasti pemasukannya lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting adalah dengan adanya customer yang selalu ingat brand kita, kalau mau minum kopi susu,
gue pengen kopi susu yang brand itu gitu. Ada tuh teman-teman saya yang sudah mempunyai preferensi, sukanya cuma brand itu aja. Dia nggak mau yang lain gitu. Dia udah nyoba-nyoba, tapi dia sukanya sama salah satu brand. Nah, itu yang kita inginkan untuk produk kita juga. Ini adalah namanya siklus dari sebuah brand. Pertama, dikenal dulu, kemudian diapresiasi, kemudian dipersepsi. Persepsinya adalah, wah ini brand bagus, brand berkualitas. Kemudian dicintai. Ini penting banget kalau brand bisa dicintai. Misalnya kita cinta banget sama sepatu merek Nike misalnya. Saya nggak mau sepatu merek lain misal. Dan ini berulang terus. Sehingga menambah lebih banyak pelanggan, lebih banyak customer. Inilah yang dinamakan brand equity atau ekuitas brand. Ekuitas brand itu apa sih? Jadi misalnya sepatu Nike itu mau dijual, pabriknya, yang dijual itu bukan hanya aset pabriknya doang, tapi dia juga jual mereknya. Karena orang sudah begitu mencintai merek ini, mereknya aja tuh berharga sekali. Mungkin harganya bisa miliaran, triliunan rupiah gitu. Jadi ketika kita punya sebuah bisnis, brand equity kita itu penting sekali untuk perkembangan bisnis kita ke depan. Ini walaupun produk UKM ya, saya ngomongnya sih ceritanya, karena sebetulnya produk UKM ini lucu banget. Kalau yang sukses banget. Dan itu cash flow-nya atau income-nya tuh bisa puluhan juta per bulan gitu. Ketika dia suksesnya sudah sedemikian tinggi, brand itu tuh bisa juga dijiplak orang loh. Jadi kita harus hati-hati di situ. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ada kejadiannya di salah satu merek ayam geprek gitu ya. Nah, itu juga butuh kehati-hatian. Dalam arti, memang mungkin ini bisnis UKM, tapi bisnis UKM itu bukan bisnis abal-abal. Bisnis UKM itu bisnis yang bisa menghasilkan puluhan ratusan juta. Nah, apa manfaat branding? Tadi seperti yang sudah dipaparkan, penambahan nilai, memberikan manfaat daya tarik dan daya saing. Identitas atau logo, memberikan pembeda. Kemudian penyesuaian, misalnya customer-nya bilang, saya mau yang ini dong, saya mau rasa yang baru, itu bisa, dan kita mendengarkan, itu bisa memberikan relasi pada pelanggan kita. Saya masuk lagi ke pemaparan berikutnya ya. Misalnya kita udah punya produknya nih, kita udah punya brandnya seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Sugeng. Gimana strategi penjualannya secara online? Strategi penjualan itu marketing. Marketing itu apa sih? Dia proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Basically kita jualan apa aja. Kita jualan omongan kita juga bisa. Nah, untuk saat ini kita jualan kopi susu. Kopi susu artinya ada nilai, ada value tertentu bagi yang membelinya. Either saya butuh kopi, atau saya ingin coba, seperti orang-orang di Instagram misalnya. Apapun itu. Nah, ini ada 4 sedikit jabaran tentang marketing ya. Marketing itu terdiri dari apa aja. Basically pilarnya itu ada 4. Ada produk, ada harga atau price, ada promosi, terus ada tempat atau place. Nah, biasanya disebutnya 4P. Di sini kita ngebahas yang warna merah-merah aja, karena nggak mungkin ngebahas semuanya. Yaitu di produk kita mau ngomongin cerita si brand tadi. Kemudian kemasan, tadi kemasan udah diomongin sama Pak Sugeng. Kemudian promosi, gimana caranya kita beriklan, baik kalau untuk yang kali ini hanya di digital aja. Kemudian place atau saluran jualan. Jadi bisa jualannya itu mau di Instagram kah, mau di Facebook kah, mau di Tokopedia kah. Nah, marketing sendiri itu ada prosesnya. Prosesnya itu biasanya disebut nih kayak gini, corong marketing. Kalau dari paling atas itu tahapnya adalah awareness. Awareness adalah kita memberitahu kepada halayak ramai tentang produk kita sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Nah, biasanya di sini kita beriklan. Tapi misalnya kita nggak beriklan, ya misalnya kita paling nggak punya account Instagram khusus untuk produk kita, khusus untuk kopi kita.
Kemudian turun ke bawah, dari semua orang yang udah tahu nih ada produk kita, ada yang kemudian tertarik atau interest. Dia baru mulai tertarik nih, apaan ya, kok lucu gitu. Di posisi ketertarikan ini, dia belum tentu beli. Dia masih lihat-lihat dulu. Let's say di Instagram, kita ngelihat satu gambar, kita klik, kok lucu. Kemudian kita mulai browsing akun di Instagram tersebut. Misalnya CopyX. Dia lihat nih gambar-gambarnya si CopyX. Lucu loh, ada kopi rasa pandan misalnya, pelanggannya suka rasa pandan. Semakin dia melihat dan merasa bahwa produk ini sesuai dengan dirinya pelanggan, dirinya dia, maka dia baru memutuskan untuk, wah kayaknya saya mau coba. Dan yang terakhir, di ujung bawah sana adalah action. Actionnya adalah, oke, saya beli. Saya coba satu, gitu. Jadi, prosesnya ini tuh nggak semudah, oh yuk saya posting aja nih di Instagram, pasti ada yang beli, gitu. Belum tentu juga, apalagi kalau follower kita di Instagram belum banyak. Kemudian dari follower yang tadi, corong yang paling atas itu, anggap saja itu adalah follower kita di Instagram. Ketika kita punya follower misalnya 2.000, maka yang beli itu, yang pencet, oh yuk akhirnya saya pengen beli nih, klik gitu. Mungkin hanya 2% dari jumlah yang di atas tadi. Jadi, waktu tadi saya cerita tentang Pak Toyib nih belum mikirin ini. Pak Toyib cuma mikirin, wah produknya saya tambahin aja deh. Belum pakai logo, belum pakai promosi. Saya produksi banyak, pasti banyak yang beli. Tapi dia nggak mikirin ini. Dia nggak mikirin siapa yang mau beli produknya dia. Channelnya jualannya kemana. Jadi produknya waktu itu, sebelum dia mempunyai merek, nongkrong aja di gudangnya dia. Bisa seperti itu. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Ada yang namanya brand story sama brand image. Gitu. Kalau kita punya produk, kita tuh harus bisa ceritain tentang produk kita. Nah, ada 2 pendekatan. Satu fokusnya pada produknya, yang satu fokusnya pada pelanggannya. Seperti kata Pak Sugeng tadi, desain itu harus sebetulnya didahului dengan sebuah masalah. Kemudian desainnya itu menjadi solusi. Nah, kalau ngomongin produknya, misalnya apa sih kelebihan produk saya dibanding produk yang lain? Misalnya satu, wah produk saya kopinya kopi espresso asli, dari biji kopi asli, dibuat dengan mesin espresso. Pasti rasanya kopinya lebih terasa gitu. Kemudian siapa yang membuat produk Anda? Apakah ada ceritanya? Misalnya, iya nih saya ngajak rekan-rekan ibu-ibu PKK di sekeliling untuk turut membantu misalnya. Apa ada cerita di belakangnya? Ini sangat-sangat tergantung ya, tergantung dengan pemilik brand itu sendiri. Dia tuh arah produknya tuh kemana. Bisa juga misalnya, oh saya gandeng ini nih, selebriti. Misalnya, oh yang bikinin kopi saya dong, Baim Wong, gitu. Itu bisa banget diceritain. Kemudian kita gimana cara nyeritainnya itu tergantung dengan target audience. Jadi kita juga harus tahu, harus riset nih. Ini kira-kira produk kopi saya nih cocoknya buat anak muda di kota umur 25 sampai 30 gitu. Nah, cara ngomong orang 25 sampai 30 itu tentu saja berbeda ya. Dengan oh kayaknya ada yang masuk nih. Sepertinya saya kena hack. Tapi saya lanjut aja. Ya nggak apa-apa Mbak, biasa mungkin. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Kita mesti menciptakan juga nama yang kuat supaya orang-orang tuh inget terus. Kayak saya kasih contoh aja yang paling populer di Jakarta itu kan kopi tuku ya. Nah, kopi tuku itu namanya udah, tuku artinya beli lagi gitu. Itu namanya udah sangat kuat dan sekarang tuh udah posisinya udah tidak tergoyahkan lah kalau di arena kopi susu gitu ya. Kemudian terakhir kita harus bikin desain logo atau kemasan yang menarik. Kenapa? Soalnya saingan kita banyak sekali. Ketika kita, nah itu dia di riset dulu, mungkin di daerah
belum terlalu banyak saingan. Kalau di Jakarta sih saingan banyak banget. Saking banyaknya ya kita benar-benar harus mendiferensiasikan, membuat produk kita seunik mungkin. Kalau nggak, orang tuh misalnya ini kopi kita nggak terkenal gitu ya, bukan tuku, bukan nama-nama yang besar ya, saya sebut aja ya, Janji Jiwa kah, Kenangan kah gitu. Itu orang megang produknya, dia belum tentu lihat logonya loh. Dia belum tentu inget namanya loh. Apalagi kalau dia nggak inget ceritanya. Makanya ini pentingnya cerita. Karena ketika kita ngasih ke orang, atau orang beli, kita bisa ceritain. Ini produk, karena cerita itu jauh lebih meresap ke dalam otak kita, meresap ke dalam emosi kita, karena kita bisa, ada emosi nih yang keluar nih ketika kita dengerin, wah, ibu-ibu PKK dilibatkan, wah bagus banget ya, brandnya sosial banget ya. Ketika itu kena gitu sama pelanggan kita juga orang-orang yang sosial. Atau misalnya pelanggan kita lebih orang-orang yang suka nontonin artis gitu. Wah, kopinya dibikin sama Baim Wong loh, misalnya gitu. Itu akan lebih masuk dan lebih diingat. Jadi itu penting banget membuat brand story, cerita brand. Nah, kemudian kita pindah ke sisi satunya, bukan fokus pada produknya apaan, tapi kita fokus pada pelanggannya. Pelanggannya butuh apa sih? Kalau pelanggan kopi susu butuh apa? Gampang banget sih. Pelanggan kopi susu biasanya butuh kopi. Gitu. Ini adalah orang-orang yang nggak bisa hidup tanpa kopi. Atau nomor 2 bisa juga dia hanya pengen ikut-ikutan aja karena kopi lagi tren. Which is nggak salah juga. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada karena semua orang lagi ramai bikin kopi. Ya udah kita bikin juga gitu. Siapa tahu tetangga kita mau. Dan itu kejadian sama saya karena saya buka kopi susu di garasi nih di depan. Saya iseng aja. Saya belum jualan, tetangga saya udah dateng, udah nanyain, jual apaan? Kopi susu Bu. Oh mau dong, oh mau, ya udah gitu. Saya belum promosi, saya belum marketing, belum apa, ternyata ada orang di sebelah saya yang butuh kopi. Nah, pelanggan kita tuh seperti apa? Kesehariannya bagaimana? Terus kompetitor kita siapa? Terutama yang udah rame nih kompetitornya di daerahnya ya atau di kotanya itu. Terus gimana caranya kita memberi nilai kepada pelanggan kita? Nah, balik lagi kita mesti, itu bisa beranjak dari diri kita sendiri. Misalnya, saya orangnya sosial dan saya ingin memajukan nilai-nilai sosial. Jadi, saya kasih contoh lagi, ada sebuah coffee shop di Jakarta yang semua baristanya itu difabel. Difabelnya tidak bisa mendengar. Ini namanya kopi tuli kalau nggak salah. Nah, itu kan sangat sosial ya. Itu menjadi daya tarik sendiri, kemudian pelanggannya sendiri pun yang datang ke sana mungkin dia bukan datang untuk kopinya, tapi dia merasa bahwa, oh brand coffee shop ini sosial banget, cocok banget dengan jiwa saya gitu, cocok banget dengan apa yang saya percayai gitu. Maka dari itu saya kasih contoh kalau consumer focus, kita lihat di iklan-iklan yang produk yang sudah terkenal, saya pakai aja lagi sepatu ya Nike atau Adidas. Dia tuh bukannya fokusin ke produknya, ini sepatu saya yang paling baru, fiturnya adalah keempukan dari busanya dan lain-lain sebagainya, enggak. Dia malah menampilkan atlet yang menggunakan. Dia menampilkan orang-orang yang memakai produknya dia. Atau misalnya iklan Coca-Cola, dia menampilkan keseharian aja. Dia selalu menampilkan keceriaan, kebahagiaan, karena itulah emosi yang ingin diangkat untuk pelanggan-pelanggan tersebut gitu. Misalnya gimana kita bantu, apakah pakai produk gue lu kelihatan lebih pinter loh, lu kelihatan lebih keren, atau pakai produk gue itu bisa bikin kamu ketawa gitu. Oke, nah tadi saya ngomongin saingan ya, kita langsung aja to the point. Saya cuma ngebahas mengenai marketing online di Instagram karena yang lagi ngehits di situ, walaupun tentu saja teman-teman bisa marketing di Facebook juga ada pangsa pasar sendiri, di Tokopedia atau di Bukalapak gitu. Nah, pada dasarnya kita ingin brand kita tuh dikenal. Kemudian cara mengenalkannya gimana? Kalau tradisional zaman dulu tuh kita masang iklan di koran. Kalau hari gini, saya nggak tahu mungkin di daerah masih ada beberapa koran-koran, tapi kalau di kota besar tuh koran sudah ditinggalkan. Koran majalah udah lewat.
Mungkin TV, tapi ya karena UKM ya kita nggak sanggup ya bayar miliaran untuk iklan di TV gitu kan. Jadi kita beralih kepada sesuatu yang gratis, yaitu Instagram. Hampir semua pemain mau jualan apa aja ya UKM ya, pasti punya account Instagram. Kalau teman-teman ada yang belum punya account Instagram, monggo dibuka, silahkan dibikin account-nya. Account Instagram mudah banget bikinnya. Saya dulu juga nggak main Instagram. Ketika saya harus jualan kopi saya, jadi saya terpaksa main Instagram, terus saya pelajari banget. Sampai saya tuh nggak ngerti gitu ya. Saya tuh nanya mulu ke yang lebih muda gitu ya. Ini tuh gimana sih, saya mau begini tuh gimana sih, saya nggak ngerti loh gitu. Akhirnya sekarang udah lumayan jago lah. Nah, di Instagram itu utamanya adalah foto-foto yang indah, foto-foto yang cantik, karena memang Instagram digunakan utamanya untuk foto, untuk visual. Jadi ketika kita memamerkan produk kita, visual kita juga harus menarik dan harus cantik. Kenapa ini penting banget? Nanti saya terangkan mengenai sedikit algoritmenya Instagram atau sistem komputer yang ada di belakangnya si Instagram. Ini di halaman ini yang saya mau kasih lihat adalah berapa banyak sih saingan kita. Kita tinggal search aja pakai hashtag tagar kopi susu. Itu yang nulis tagar kopi susu itu ada 484.722 postingan. Jadi segitu banyak saingan kita di Instagram, segitu banyak gambar, bukan segitu banyak brand ya, tapi gambarnya ada segitu banyak. Gimana caranya kita bisa bersaing di sini gitu. Nah, ini contoh-contoh beberapa gambar-gambar yang menarik. Basically di Instagram kita inginnya ada awareness atau tadi orang baru mengenal. Mengenal itu ya seberapa banyak gambar kita di like sama orang. Karena itu kita tahu artinya, wah ada orang yang tahu produk kita gitu. Ini mereknya saya tutupin biar kita nggak bias gitu ya. Tapi coba lihat yang sebelah kiri, fotografinya lumayan bagus. Dia udah pakai lighting. Tapi mungkin kurang menarik secara visual ya, masih agak plain. Dia cuma dapat 1 like. Kemudian yang tengah, fotonya mereknya nggak kelihatan, tapi dia menggunakan teknik lain, yaitu di sini dia mengedepankan konsumennya, mengedepankan yang beli. Ini loh yang beli produk-produk saya ini orang-orangnya kayak gini, cewek cantik lagi duduk di kafe gitu. Jadi di sini ketika kita menampilkan foto demikian, orang-orang tuh yang beli produk kita bisa berpikir, wah saya ingin sama seperti perempuan itu gitu. Misalnya. Kemudian yang paling kanan adalah product shot yang sudah difoto dengan teknik yang baik, walaupun sederhana, dan menampilkan semua varian-varian kopinya dia. Dan di sini yang like juga lumayan banyak, tapi perlu diingat, mungkin dari setiap akun Instagram ini, followernya mungkin yang paling banyak bisa aja yang paling kanan gitu. Jadi semua juga tergantung berapa banyak follower kita. Nah, untuk mendapat follower yang banyak, itu kan susah-susah gampang. Bisa secara organik ya. Secara organik artinya kita harus posting konten-konten yang terus-terusan menarik dan menginspirasi. Kemudian nanti ada beberapa tips and triknya. Saya sendiri dari cuman berapa puluh, akhirnya sekarang saya followernya baru 2000 berapa ya 2600 mungkin kali ya. Karena saya memang juga kurang rajin posting karena si kopi ini merupakan pekerjaan sampingan saya. Jadi saya sendirian gitu. Kalau teman-teman punya tim itu lebih bagus. Jadi artinya ada satu yang ngurusin kopinya, ada yang ngurusin kemasannya, terus ada yang ngurusin Instagramnya, itu jauh lebih mantep. Pasti pertumbuhannya jauh lebih cepat gitu. Kalau untuk yang sebelah kanan, komen saya cuma 1, logonya tuh nggak kelihatan sebetulnya. Jadi kalau teman-teman kalau bikin logo, bagusnya tuh kayak tadi Pak Sugeng bikin, itu dari jauh tuh udah kelihatan mereknya. Misalnya kan waktu itu contohnya kopi espresso, tuh dari jarak 1 meter kita udah bisa baca. Itu jangan lupa. Karena kadang-kadang orang lupa gitu. Kadang-kadang kita juga dikasih produk tuh nih, ini apa sih nama mereknya, terus orang juga nggak peduli gitu. Dia lewat aja, dia skip. Oke, ini salah satu contoh yang sangat-sangat menarik buat saya tutupin juga mereknya.
Dia celebrate 1 bulan, dia merayakan 1 bulan baru berdiri, dia sudah bisa jual 1.141 botol. Itu hebat banget sih menurut saya. Kemudian yang like cuma 12. Artinya kemungkinan besar pelanggannya dia bukan dari Instagram ya. Saya nggak tahu pelanggannya dia dari mana, mungkin dia punya kafe, tapi kalau punya 1.141 botol, dia bisa dijual misalnya harganya 80.000 satu botol, ya dikaliin sendiri udah puluhan juta. Gitu. Nah, jadi teman-teman juga nggak harus fokus banget hanya di Instagram gitu. Channel-channel marketing, channel pemasaran yang lain itu banyak. Seperti yang tadi saya bilang, saya baru buka garasi aja tahu-tahu tetangga datang gitu ya. Oke, nah ini tips membuat brand awareness atau pengenalan brand di Instagram. 1, tampilan visualnya harus yang semenarik mungkin. Karena tadi saingannya udah banyak banget gitu. Yang nggak menarik banyak gitu. Kalau kita mau sama-sama nggak menariknya, mungkin kita cuma dilewatin doang. 2, foto juga harus sebaik mungkin. Kalau bisa gunakan lightbox. Lightbox tuh bisa kok beli di Topet atau di Bukalapak gitu ya, murah. Kemudian kita foto dengan handphone kita sendiri, tapi lightbox itu biasanya udah ada lampunya. Jadi produk kita bisa kontrasnya lebih bagus, kelihatannya lebih jelas. Gitu. Bisa juga teman-teman pelajari digital fotografi untuk makanan atau minuman. Kemudian tadi tulis cerita brand yang menginspirasi. Jadi bukan cuman kopi susu ini harganya segini gitu. Itu nggak ada ceritanya di belakangnya. Kita harus ceritain lagi, oh sebenarnya brand kita gimana. Kemudian jangan lupa gunakan hashtag atau tagar yang sesuai. Tadi kalau kita mau promosiin kopi susu kita, ya pakailah tagar kopi susu atau kopi susu kekinian gitu. Kita sendiri yang harus riset nih tagar-tagar apa yang lumayan populer. Kemudian kita harus posting secara berkala. Berkala tuh ya misalnya seminggu 3 kali gitu. Seminggu 3 kali tuh ya harus kita secara konsisten jalanin. Soalnya kalau nggak yang namanya algoritme atau otaknya si Instagram, dia akan tahu nih, oh brand si ini akunnya jarang ngepost. Ya udah kalau dia posting lagi, gue taruh rankingnya di bawah aja lah gitu. Jadi artinya semakin sedikit orang yang ngelihat postingan kita. Kemudian manfaatkan influencer. Ini misalnya punya duit lebih nih ya, kita bisa pakai influencer. Influencer tuh orang-orang yang udah terkenal di Instagram. Biasanya untuk biaya tertentu, nggak mahal-mahal amat. Influencer ini yang jelas asetnya tuh adalah followernya banyak. Followernya mungkin 10.000 atau followernya 50.000, 100.000. Semakin banyak followernya, semakin mahal kita menggunakan jasanya dia. Biasanya banyak sekali artis-artis yang menjadi influencer juga sekarang. Tentu saja kalau kita mau pakai kayak Baim Wong itu pasti mahal banget gitu ya. Mungkin kita perlu bayar dia puluhan atau ratusan juta hanya untuk foto Baim Wong lagi megang produk kita gitu. Jadi nggak perlu pakai yang mahal-mahal, tapi kita bisa cari influencer di daerah kita. Misalnya kita bukan di Jakarta, kita misalnya adanya posisinya di Toraja kah gitu. Ya, kita cari aja siapa sih yang influencer yang ngetrend dan sesuai dengan pelanggan kita. Misalnya orangnya sosial, jiwa sosialnya tinggi, kelihatan di Instagramnya. Cocok nih dengan produk kita. Kita bisa manfaatkan itu. Kemudian gunakan iklan. Kenapa gunakan iklan? Karena kalau organik, kita hanya menjangkau follower kita. Dan itu pun follower kita belum tentu lihat postingan kita. Dan yang terakhir, ketika kita punya duit yang lumayan banyak, atau ketika produk kita sudah turnover-nya udah lumayan tinggi, atau misalnya dalam 1 bulan tadi udah laku sekian ribu botol, kita bisa menggunakan jasa profesional. Jasa profesional itu bisa desainer untuk bikin labelnya, bisa juga digital marketing agency untuk bantuin marketingnya di Instagram ataupun di internet. Gitu. Nah, di sini saya kasih tips yang nggak umum, nggak banyak yang ngomongin. Ini saya juga baru pelajarin, yaitu pelajari algoritma Instagram. Jadi algoritma Instagram itu ternyata tidak bisa memaafkan. Misalnya kita udah ngetik nih brand story, kita cerita brand, lupa ngasih nomor telepon misalnya. Terus kita mau edit.
ketika kita edit postingan kita, maka algoritma Instagram secara otomatis menurunkan ranking postingan kita. Jadi follower kita yang 2.000 orang tadi, misalnya yang baru ngeliat tuh 5 orang gitu ya, si Instagram ini tidak akan menyebarkan ke 2.000 orang lainnya yang menjadi follower kita. Tapi postingan kita hanya akan disebarkan ke mungkin beberapa ratus. Gitu. Jadi rankingnya langsung turun. Kemudian ketika kita posting, ternyata pertama kali kita keluar nih di publish, Instagram akan menyebarkan postingan kita ke sekitar misalnya 10% dari follower kita. Let's say ke 100 orang, random. Ketika 100 orang itu tidak nge-like atau tidak merespon terhadap postingan kita, maka rankingnya juga akan turun, dan Instagram tidak akan mempublish post tersebut kepada follower kita yang lain. Jadi itu trikinya Instagram, ternyata gitu. Ternyata kenapa kita harus bikin postingan secara visual, secara mata nih, begitu dilihat tuh semenarik mungkin sehingga orang langsung like. Kayak tadi Pak Sugeng bilang, attention span kita atau daya tangkap kita tuh paling cuma 3 detik. Atau mungkin cuma 1 detik kalau di Instagram, karena kita mainnya swipe ya. Swipe. Kalau nggak suka ya udah dilewatin aja kan. Nggak di-like gitu. Ternyata nggak di-like itu berpengaruh sekali. Nah terakhir, yang kita bisa pelajarin itu adalah cara beriklan di Instagram. Ini saya nggak ngepromoin itu. Banyak lagi produk-produk UKM yang beriklan di Instagram. Saya sendiri mendapat iklan banyak banget. Ada yang berguna buat saya, dan sehingga saya juga bisa nemuin brand-brand lain yang ternyata menarik buat saya gitu. Dan yang pasti kalau kita beriklan, postingan kita pasti muncul intinya. Bukan dideduksi atau diedit sama algoritmenya IG tadi gitu. Dan postingan kita akan muncul kepada orang-orang yang tepat karena kita sendiri yang milih pelanggan kita seperti apa. Saya langsung aja kasih contoh yang gamblang ya. Ini produknya produk saya. Tapi bukan yang ini ya. Basically di page Instagram kita itu ada tombol promote, kita tinggal klik aja. Kemudian kita bisa klik create promotion. Nah, ketika kita create promotion itu nanti ada call to action-nya. Call to action itu ending-nya si pelanggan atau calon pelanggan tadi mau ngeklik, kliknya tuh arahnya kemana? Apakah kita punya website sendiri? Apakah kita punya Tokopedia? Apakah kita punya link ke nomor telepon, ke WhatsApp? Nah, itu bisa pilih. Kalau WhatsApp kan sekarang bisa pakai link ya, wa.me/ terus nomor telepon. Jadi nanti secara otomatis orang bisa langsung komunikasi dengan kita melalui WA. Kalau ini, habis itu yang ditanyain sama Instagram, budget kamu berapa? Jadi kalau pikir ngiklan di Instagram mahal, nggak mahal. Ini 160.000 bisa kok nih, contohnya ya, selama 4 hari. Kemudian si Instagram bilang, ya kira-kira ini akan dilihat oleh 690 sampai 1.800 orang. Kira-kira. Tuh. Nah, kita bisa mainin slidernya, kita bisa geser-geser tuh yang ada budget sama duration. Misalnya kita mau spending 3.600.000 selama 6 hari, itu iklan kita bisa dilihat oleh 13.000 sampai 34.000 orang. Jadi lumayan jauh kan bedanya ya. Itu tadi itu, ingat ya corong yang tadi, inilah saat kita membentuk paling atasnya si corong. Cuman orang yang ngeliat iklan kita, tahu produk kita ada. Belum tentu suka ya. Gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa menentukan, kayaknya orang yang suka sama produk saya nih, yang jelas satu lokasi ya. Saya karena jualan Jakarta, ya saya pilih regionalnya Jakarta. Di Instagram tuh bisa milih banyak kok. Bisa milih beberapa daerah langsung, Bandung, Bali, Surabaya. Kadang-kadang saya pilih di kota-kota besar. Karena dalam pemikiran saya, produk saya cocok untuk orang yang di kota besar misalnya. Tapi kalau produk kopi susu mungkin lain lagi. Mungkin produk kopi susu, produk saya kayaknya cocoknya ya cuma di kota saya aja. Karena saya nggak mungkin ngirim kopi susu saya ke Bali gitu ya. Terlalu lama nanti basi gitu kan. Kemudian urusan umur nih. Saya udah tahu kira-kira berdasarkan riset ya tadi cari-cari tahu aja sendiri ya.
yang minum kopi susu itu kira-kira umurnya mungkin dari 20 sampai 40 lah gitu. Tapi saya rasa lebih banyak yang minum dari umur 25 sampai 35. Nah, itu bisa kita tentuin sendiri di bagian age dan gender atau umur dan apakah kita perempuan atau laki-laki. Nah, kopi susu juga lucu nih, karena menurut pengalaman saya, yang cewek sama yang cowok tuh preferensinya beda, preferensi rasanya beda gitu. Kalau yang cowok mungkin lebih suka kopi susu yang strong, yang kopinya lebih terasa. Kalau yang cewek mungkin lebih suka yang lebih banyak susunya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan produk kita, atau kita menyesuaikan dengan pelanggan kita. Kalau kita mau reach dua-duanya, kita harus bisa punya produk yang disukai oleh kedua belah pihak gitu ya. Ini udah di titik terakhir nih, Instagram ngasih tahu kita, wah ternyata iklan kamu bisa berpotensi dilihat oleh 850.000 orang. Kemudian dia minta, coba kasih tahu ke kita kira-kira pelanggan kamu tuh hobinya apa. Nah ini saya tulis aja nih semuanya. Saya pilih kopi tiam, Starbucks, kopi Arabica, kopi roasting, espresso, cappuccino, kira-kira. Karena artinya kita sudah bisa mendirect orang-orang yang akan melihat iklan kita adalah pecinta kopi gitu. Nah, kemudian terakhir kita tinggal bayar. Kita bisa bayar pakai, kalau yang biasa tuh pakai credit card. Tapi kalau teman-teman belum punya kartu kredit, bisa kok pakai transfer. Kayaknya di YouTube cari aja cara membayar Instagram, iklan Instagram menggunakan transfer kalau nggak salah kayak gitu. Kayaknya udah banyak tips-tipsnya di YouTube. Nah, di sini kalau teman-teman lihat yang di kanan ada tulisan audience, kemudian saya tulisnya tes Jakarta kopi macem-macem. Itu artinya saya punya dua postingan yang sama, kemudian saya mau ngetes. Jadi iklan tuh baiknya tuh dites. Satu saya tes Jakarta doang, satunya saya tes Bali, Bandung, Surabaya misalnya. Yang mana yang lebih banyak mendapat like gitu, atau yang mana yang lebih banyak mendapat perbincangan. Ketika iklan kita sudah publish, kita bisa lihat kok seberapa sukses sih iklan kita. Ini yang sangat menarik dari dunia iklan digital ya. Kita tuh bisa tahu iklan kita tuh ngaruh nggak sih sebenarnya ke penjualan. Kalau dulu di koran sama majalah tuh susah ngukurnya. Nah, ini contohnya nih ya. Yang Bali, Makassar, Jakarta, Surabaya gitu. Kita klik aja nih misalnya view insight. Nah, ini insight-nya. Ternyata ini hanya 6 orang yang ngeklik gambar saya. Kemudian yang visit ke website saya, Tokopedia tadi, visit website ada 6, visit profile cuma 3. Visit profile itu akun Instagram kita di paling atas tuh biasanya ada profile, misalnya namanya, kopi apa, terus nomor teleponnya, terus sedikit brand story-nya sedikit lah, terangan gitu. 6 orang itu tadi asalnya dari mana? 6 orang yang klik ya, ingat corongnya tadi itu yang 6 orang tuh yang paling bawah. Asalnya dari 2.240 orang. Segitu susahnya marketing sebetulnya. Jadi walaupun yang tahu udah banyak, yang beli belum tentu banyak. Gitu. Nah, kemudian kan tadi saya bilang saya bandingkan gitu ya. Ini sebelah kanan iklan saya yang lain lagi. Yang ngeklik promosinya 0. Padahal saya menyebarkannya ke 10.000 orang gitu. Jadi di sini bisa compare and contrast. Kalau foto saya begini, ini lebih menarik daripada foto saya yang begini gitu. Ini memang membutuhkan analisa yang lebih dalam ya. Soalnya kita udah mulai mikirin strategi iklan, strategi periklanan. Tapi ya kira-kira lama-lama kita bisa tahu nih, orang-orang di Instagram yang liatin iklan saya lebih suka foto yang kayak gini, atau lebih suka cerita yang kayak gini, ada ceritanya. Kita bisa lihat misalnya, saya kasih contoh aja, coba aja lihat Instagramnya tuh. Wulan, kayaknya kita masih ada sesi diskusi, jadi kalau bisa kita persingkat aja ya. Terima kasih. Tinggal slide terakhir. Ya, oke. Slide terakhir. Kita bisa lihat aja audiens kita nih yang paling banyak ngekliknya dari mana, misalnya yang di sebelah kiri dari Bali, yang sebelah kanan tuh umurnya, kita bisa tahu langsung ketahuan umur calon pelanggan kita. Nah, udah
Sampai sini dulu teman-teman sharing saya mengenai promosi di Instagram, beriklan di Instagram. So, semoga bermanfaat dan selamat meracik, mengemas, dan menjual kopi, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Wah, menarik ya. Jadi udah ada 3 pemateri yang menyampaikan dari masing-masing kompetensinya yang pada akhirnya nanti dikemas dalam 1 botol. Kalau menurut kami nih. Jadi dikemas dalam 1 botol dan siap untuk Jadi kita beralih ke pemateri yang ketiga, yaitu untuk Mbak Wulan. Ini Mbak Wulan ada pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari Mas Edi Mulyono dari Asosiasi Desa Wisata Kudus, Jawa Tengah. Nah, mengenai brand suatu produk, ketika kita telah memiliki brand dan dikenal di suatu daerah, tapi di daerah lain ada brand yang hampir mirip dengan kita, terkadang ada kejadian kayak gitu. Jadi konsumen terkadang bingung. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau udah punya brand produk kopi maupun produk yang lain, alangkah baiknya sekalian didaftarkan menjadi IP atau HKI, agar kejadian penyamaan brand bisa dihindari. Bagaimana teknis atau langkah menjadikan IP dan HKI tersebut? Nah, mungkin Mbak Wulan bisa bantu, Mbak, untuk pengalamannya untuk di-sharing ke Mas Edi Mulyono dari Asosiasi Desa Wisata. Terima kasih. Jadi memang benar sekali bahwa brand itu harus kita daftarkan ya di HKI. Saya sendiri mempunyai pengalaman yang kurang baik. Maksudnya bukan kurang baik karena apa? Karena saya punya 2 brand. Yang satu saya sudah daftarkan. Alhamdulillah udah sertifikatnya udah mau keluar setelah 3 tahun. Memang lama ya prosesnya ya. Yang satu lagi nggak saya daftarkan. Karena saya merasa itu cuman brand kedai kopi doang gitu, bukan jualan utama saya. Yang terjadi brand saya dijiplak, plek ketiplek sama orang, difoto, logonya difoto. Terus dia bikin kedai kopi yang persis sama di daerahnya dia. Dan saya baru tahu itu setelah berapa tahun, ada yang ngasih tahu sama saya gitu. Jadi disitulah kerugian kita, dan seperti kita tahu banyak juga brand-brand yang dijiplak. Tapi teman-teman mesti ingat di hukum kita di HKI itu yang paling duluan daftar itu adalah yang paling berhak. Jadi bukan yang paling duluan bikin ya, bukan yang paling duluan bikin logonya, tapi yang paling duluan daftar. Jadi cepat-cepat daftarin aja. Saya rasa kalau saya sendiri waktu itu lewat seorang lawyer yang memang mengkhususkan diri di pendaftaran HKI. Saya nggak tahu apakah Kemenparekraf sekarang masih ada kerjasama dengan Kemen Hukum dan HAM gitu. Karena dulu kayaknya ada kerjasama ya, dan bisa mendaftarkan secara gratis kalau nggak salah. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu. Kalau lewat jalur biasa sih nggak gratis ya, saya bayarnya sekitar 2 juta berapa gitu deh. Tapi itu bermanfaat sekali, berguna sekali. Maka dari itu, teman-teman ketika sudah mau ngepatenin mereknya, sebisa mungkin logonya itu sudah didesain secara profesional. Sebisa mungkin namanya itu udah dicek bahwa tidak ada nama yang mirip. Kalau kemudian logonya ada mirip-mirip, kalau kemudian namanya ada mirip-mirip di bidang kategori yang sama, misalnya sama-sama di bidang kopi, mendingan teman-teman mikir untuk mengganti nama atau bentuk visual dari logo tersebut. Karena bisa menjadi permasalahan di kemudian hari. Misalnya, saingan kita sudah mempatenkan duluan gitu. Kemudian dia bisa bilang, ini terlalu mirip, namanya mirip banget, dan itu kejadian kok. Udah pernah kejadian. Sehingga dulu itu, kalau saya tidak salah, ada restoran namanya Kopitiam saja. Kemudian ada restoran satu lagi namanya Kopitiam Ui. Yang duluan mendirikan restoran si Kopitiam Ui, tapi yang duluan mempatenkan namanya si Kopitiam saja. Jadi dia berhak untuk kasih tahu yang lain-lain yang pakai nama Kopitiam, nggak boleh pakai nama Kopitiam. Itu kejadiannya begitu. So, ini penting banget.
buat teman-teman tahu, apalagi ketika bisnis kita sudah menjadi besar. Kalau bisnis kita udah punya cabangnya banyak, udah ribuan botol, nah ini harus sangat-sangat dipikirkan gitu. Oh, kemudian tadi soal, saya boleh nyambung ke pertanyaan sebelumnya, mungkin yang ke Pak Sugeng soal audit brand. Sebetulnya dengan Kemenparekraf itu, ADGI itu ada kerjasama. Kayaknya sebentar lagi launching ya, namanya program Bedakan. Jadi teman-teman yang punya UKM dan merasa bahwa brandnya itu kayaknya kurang bagus, atau visualnya kurang, atau logonya gimana gitu, itu bisa mendaftarkan produk-produk UKM teman-teman untuk kemudian diaudit. Diaudit tuh maksudnya diperiksa lah. Jadi misalnya ibarat kita desainer grafis itu dokternya untuk memeriksa produk, label, kemasan, logo UKM tersebut, apakah sudah sesuai standar, atau apakah masih bisa ditingkatkan, apakah masih bisa diperindah secara visual dan diperkuat secara brandnya gitu. Nanti kalau saya ada linknya, saya akan share di chat mungkin. Kira-kira kayak gitu sih Pak Jemi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Adi. Maaf tadi saya salah, ini saya koreksi, ini sebetulnya pertanyaannya bukan dari Mas Edi Mulyono dari Asosiasi Desa Wisata, tapi dari Mas Jawaheru Sultoni dari soal web. Mohon maaf ya Mas Jawaheru ya, Mas Sultoni. Baik, ini satu aja terakhir, pertanyaan terakhir, jadi masing-masing biar sama, biar adil, dua pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari Mas Handrian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Mau tanya, Kak, apa tips dan trik biar brand kita mudah diingat sama pelanggan? Nah, ini mungkin best practice-nya lagi Mbak Wulan nih. Biar mudah diingat brandnya. Oke, kalau untuk mudah diingat itu lagi-lagi susah-susah gampang ya, karena sehingga sebuah brand itu bisa terus-terusan ada di top of mind consumer, nggak jauh-jauh lah, sampo Sunsilk gitu lah, pasti top of mind. Sampo klik Sunsilk, walaupun kita ntar belinya yang lain, beli Head and Shoulders gitu, tapi pasti semua kenal itu barang. Itu karena kita melakukan, atau si produsen melakukan aktivitas branding yang siklus tadi, terus menerus. Basically kita beriklan, kita bercerita, kita berapa, itu sedikit banyak kayak nge-brainwash orang untuk inget terus gitu. Kalau kita belum punya, makanya itu fungsinya iklan ya. Kalau kita belum punya uang terlalu banyak untuk beriklan, untuk terus-terusan menyuarakan kehadiran brand kita, itu tuh kehadiran brand kita. Jadi di mana aja kita pergi, di mana aja kita scrolling Instagram, ada brand itu lagi. Di mana aja kita ngelihat billboard, ada brand itu lagi. Kalau di Jakarta tuh mungkin kayak Gojek gitu ya di awal-awal gitu. Di mana-mana, sehingga orang pasti ingat. Ketika kita nggak punya itu, jadi satu-satunya yang bisa kita pastikan berjalan itu adalah kita konsisten posting di Instagram kita. Paling nggak follower kita nih selalu ter-remind seminggu 3 kali bahwa brand kita ada, gitu. Itu yang bisa bikin pelanggan ingat. Tentu saja harus didukung produk yang kualitasnya baik ya. Karena ketika misalnya kita minum kopi susu kualitasnya nggak oke, ya terserah deh mau 100 kali ngeliat brandnya, ya forget it gitu. Lupakan saja. Gue nggak akan beli produk ini karena produk ini nggak enak gitu kan. So, again, harus dimulai dengan produk yang baik, menyelesaikan masalah yang kayak saya butuh kopi, atau saya butuh kelihatan keren dengan sebotol kopi yang didesain keren untuk Instagram ya, itu bisa loh jadi masalah gitu kan. Dan menjawab pertanyaan itu terus-menerus gitu. Sehingga customer-nya repeat order. Itu sih yang bisa saya share, Pak. Baik, Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ya, ini karena waktu juga yang terbatas. Nah, tapi nanti ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti tidak sempat terjawab di sesi kali ini, ya mungkin bisa kita bantu nanti dikirimkan kepada para narasumber, dan mungkin nanti narasumber bisa membalasnya via email kepada para penanya yang
pada saat ini belum bisa ditayangkan pertanyaannya.